Bab 51.1, Singa Hitam 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mereka makan siang di salah satu stasiun terapung di sebuah restoran dengan pemandangan indah. Meskipun makanannya cukup enak, Eugene merasa sedikit tidak puas dengan ukuran porsi daging yang mengecewakan. Makanannya kembali di menara sihir merah memuaskan, karena mereka sudah terbiasa dengannya menuntut potongan besar daging untuk makanannya selama beberapa bulan terakhir, tetapi restoran seperti ini yang membanggakan atmosfernya tidak akan melayani orang bakil. Daging panggang yang sangat diinginkan Eugene. Sekarang tubuhmu sudah dewasa, apakah kamu benar-benar perlu terus makan dengan begitu biadab? Tanya Ciel. Saya masih bisa tumbuh, bantah Eugene. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menyerupai Gargit dengan makan seperti itu? Saya akan sangat membencinya jika Anda tumbuh sebesar itu. Petik 2. Aku juga akan membenci itu. Siapa yang bahkan menginginkan itu? Petik 2. Sambil membuat ekspresi yang tidak menyenangkan, Eugene menyeka bibirnya dengan serbet. Karena daging yang disajikan kepadanya hanya keluar dalam porsi kecil karena aturan restoran tentang pelapisan, segunung kecil piring kosong telah menumpuk di sisi meja Eugene. Di sisi lain meja, area di depan Ciel terlihat jelas. Eugene mendecakkan lidahnya ketika dia melihat dia hanya memilih sayuran, selain paprika dan wortel yang tidak disukainya. Eugene menguliahinya, jika kamu pilih-pilih itu, tentu saja, kamu tidak akan tumbuh dewasa. Kami tidak bisa terlalu yakin tentang Anda, tapi saya sudah dewasa, bantah Ciel. Selama kamu berhenti pilih-pilih, saya pikir kamu bisa tumbuh sedikit lebih banyak, saran Eugene. Tidak akan menarik bagiku untuk tumbuh terlalu tinggi, kata Ciel, bangkit dari tempat duduknya. Eugene melirik ke bawah ke lengan ramping Ciel dan menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju, meskipun selalu baik untuk melatih manamu, latihan fisik sama pentingnya. Jika kamu kehabisan mana di tengah pertarungan, kamu akan dipaksa hanya mengandalkan tubuhmu untuk. Ciel menyelanya, mungkin karena kamu bergaul dengan Gargit beberapa waktu lalu, tapi bahkan caramu berbicara pun mulai mirip dengannya. Ambil itu kembali, desak Eugene. Saat Eugene mengungkapkan rasa jijik naluriahnya, Ciel menjulurkan lidahnya dan tertawa. Jadi saya mendengar sesuatu dari ayah, Ciel mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu benar-benar menggunakan 300 juta sals hanya untuk membeli testis raksasa sebagai bantuan untuk Gargit? Terus, Eugene bertanya membela diri. Apakah kamu benar-benar memakannya bersama dengannya? Saya bertanya kepada Hazard tentang hal itu, tetapi ternyata, itu bukan hanya raksasa, semua testis binatang memiliki efek bergizi pada tubuh. Tetapi tidak peduli seberapa sehatnya, bagaimana Anda bisa makan sesuatu seperti itu? Ciel bertanya dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Aku tidak makan apapun, desak Eugene. Betulkah? Maka Sir Gerhard akan senang. Mengapa ayahku akan bahagia? Dia cemberut karena kamu menyimpan hal yang begitu baik untuk dirimu sendiri. Ayah, tolong, erang Eugene dalam hati. Untungnya, Ciel mengubah topik pembicaraan, sudah lebih dari 3 bulan sejak kamu tiba di Arot. Jadi apa yang telah kamu lakukan? Membaca buku, belajar sihir, Eugene menjelaskan dengan sederhana. Terlepas dari hal-hal yang sudah jelas seperti itu, Ciel menepis. Apakah kamu tidak punya pengalaman baru dan menarik? Eugene berpendapat, belajar sulap adalah pengalaman baru dan menarik. Bagaimana dengan Akron? Dia bertanya. Meskipun dia datang ke sini untuk membeli hadiah Ancila, begitu mereka makan, Ciel memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pinggiran stasiun terapung daripada turun ke jalan untuk berbelanja. Saat dia mengajukan pertanyaannya, Ciel menunjuk ke danau yang bisa dilihat di kejauhan dan di Abram, istana kerajaan. Dia melanjutkan, lagi pula, tidak sembarang orang diizinkan pergi ke tempat seperti itu. Apakah Anda tahu betapa bahagianya ayah dan Sir Gerhard ketika mereka mendengar berita tentang Anda diberikan izin masuk ke Akron? Bagaimana dengan Nona Ancila? Eugene bertanya. Di permukaan, ibuku juga bertingkah seperti dia bahagia. Tapi di dalam, dia merasa lebih rumit. Untuk apa merasa rumit? Lagi pula, aku tidak bisa menjadi patriark. Itu saja. Ciel berbalik untuk melihat Eugene sambil tersenyum. Kamu mungkin tidak bisa menjadi patriark, tapi kamu lebih cocok untuk menjadi patriark daripada kami bersaudara. Itu hanya karena aku sangat berbakat, balas Eugene tanpa malu-malu. Menjadi terlalu berbakat juga merupakan kekurangan. Bukankah lebih baik bagimu untuk menunjukkan titik lemah di suatu tempat? Ciel menyarankan. Konten iklan. Aku hanya akan mengatakan ini secara langsung karena aku kesulitan memahamimu. Tapi Ciel, apakah kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memperingatkanku sekarang? Eugene berkata dengan senyum yang mirip dengan Ciel. Senyum ini menyebabkan mata Ciel sedikit goyah. Selama 4 tahun mereka hidup bersama, dia telah melihat Eugene tersenyum lebih dari beberapa kali. Tapi sekarang, dia memiliki pandangan yang berbeda di matanya dari waktu-waktu lain. Eugene menatap tepat ke arahnya seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. Matanya membuat Ciel mengingat ketika dia pertama kali bertemu Eugene 4 tahun lalu, saat dia menerima tantangan untuk berduel. Eugene memelototi Cian dengan mata seperti itu. Peringatan, seolah-olah, Ciel dengan ringan mengabaikan tuduhan itu dan menggelengkan kepalanya. Hanya saja, aku juga merasa sedikit gelisah karena kejadian baru-baru ini. Cian selalu ingin menjadi patriark.
Jadi situasi ini ternyata sangat baik untuk saudara saya. Karena tindakanmu, Edward dan Lady Tanis terpaksa meninggalkan perkebunan utama. Jika demikian, maka mereka harus berterima kasih padaku, Eugene mendorong dengan sinis. Ibu seharusnya merasa berterima kasih padamu. Tapi saudaraku, aku takut dia akan membenci ini, Ciel mengungkapkan. Eugene mengaku, itulah mengapa saya cukup menyukai Cian. Harga dirinya yang kuat benar-benar mengingatkan saya pada seseorang. Siapa? Tanya Ciel penasaran. Hanya seorang pria yang harga dirinya tampak terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuannya yang sebenarnya, gumam Eugene saat dia berjalan melewati Ciel. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Meskipun kamu selalu mengganggu kakakmu, kamu benar-benar mencintainya, dan meskipun kamu membenci Lady Ancila, kamu masih mengkhawatirkannya. Ciel tetap diam. Eugene meyakinkannya, saya tidak punya niat untuk menjadi patriark. Saya tidak ingin menjadi patriark, bahkan jika seseorang menyuruhku, aku tidak akan melakukannya. Selama sisa hidupku, aku tidak akan mengambil tindakan apapun untuk menjadi patriark. Jangan begitu mudah mengatakan hal seperti itu, keluh Ciel. Lalu bagaimana menurutmu? Eugene menoleh ke Ciel dan bertanya. Apa yang akan Anda lakukan jika suatu hari nanti saya berubah pikiran dan mengatakan bahwa saya ingin menjadi patriark? Cian mungkin akan menerimanya, Ciel mengakui dengan ragu-ragu. Dan kau? Eugene bertanya. Ciel menghindari pertanyaan, ayahku juga akan menerimamu. Paman Gion dan anggota keluarga utama lainnya akan melakukannya juga. Jika Anda mengatakan bahwa Anda bertekad untuk melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain menerima Anda. Karena jarak antara kamu dan Cian terlalu besar. Eugene mengulangi, aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku juga akan menerimanya, gumam Ciel melalui bibir yang mengerucut. Meskipun aku tidak akan merasa nyaman dengan itu. Karena ibuku sama sekali tidak akan pernah menerimamu. Lihat itu, Eugene tertawa ketika dia menyandarkan punggungnya ke pagar. Jika saya mengatakan bahwa saya akan menjadi patriark berikutnya, seseorang akan marah. Itu tidak bisa dihindari. Karena tidak peduli seberapa berbakat saya bukan pewaris garis langsung. Petik 2. Bukankah itu berarti kamu menyerah demi ibuku? Ada beberapa alasan mengapa saya menyerah. Bahkan jika Anda kembar dan ksatria yang melayani keluarga utama menerima saya sebagai patriark berikutnya, Dewan Tetua tidak akan menerima saya. Bukankah itu tantangan pertama dan tersulit yang akan saya hadapi? Ciel tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan untuk membantahnya. Eugene melanjutkan, itu saja sudah cukup mengganggu, tapi aku benar-benar tidak ingin menjadi patriark. Mengapa saya bahkan ingin menjadi patriark of the Lionhearts Direct Line berikutnya? Apa hebatnya melakukan itu? Bukankah ada banyak keuntungan yang luar biasa? Bahkan jika saya tidak menjadi patriark, saya memiliki keyakinan bahwa saya akan selalu menerima jenis perawatan terbaik kemanapun saya pergi. Kamu benar-benar bajingan yang menyebalkan. Tapi apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak benar? Mari kita lihat faktanya, sambil terkekeh, Eugene mengangkat jari di depan Ciel. Pertama, saya dari garis keturunan kolateral. Tetapi pada usia 13 tahun, saya adalah orang pertama dalam sejarah klan Lionheart yang mengalahkan anggota keluarga utama dalam upacara kelanjutan garis darah. Selain itu, saya menerima hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena diadopsi ke dalam keluarga utama, dan saya bahkan diberikan kepemilikan Storm Sword Winnet. Pada usia itu, saya bisa memulai mana saya pada percobaan pertama saya, dan saya juga mewarisi Formula Api Putih. Dan sekarang, kemajuan saya dalam Formula Api Putih lebih tinggi daripada Cian, yang pertama kali mulai berlatih formula beberapa tahun sebelum saya. Meskipun ada orang dalam sejarah klan Lionheart yang bisa mencapai bintang ketiga sebelum menjadi dewasa, tidak ada dari mereka yang berhasil mencapai bintang ketiga ketika mereka baru berusia 17 tahun seperti yang saya lakukan. Petik 2. Ciel memperingatkannya, kamu benar-benar mulai membuatku kesal. Dan itu belum semuanya. Setelah hanya belajar sihir melalui belajar mandiri selama sebulan, saya bisa membaca mantra pertama saya, dan sekarang 3 bulan telah berlalu, saya telah menerima izin untuk memasuki perpustakaan kerajaan, Akron. Ketika saya berbakat ini, apakah saya benar-benar perlu mengalihkan pandangan saya ke kursi patriark? Petik 2. Baik, kamu menang. Kamu benar-benar sangat berbakat, kamu bajingan yang menyebalkan. Petik 2. Setelah mendengarkan setiap poin satu persatu, Ciel tidak bisa tidak berpikir bahwa Eugene benar-benar monster. Saat dia melihat tatapan licik Eugene yang menyeringai, Ciel menggelengkan kepalanya dengan frustrasi.